أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واحفظ قلبي بحق سيدنا Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para hadirin, bapak-bapak, para alim ulama yang saya hormati dan saya muliakan. Segala puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan baginda Adam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat beserta salam kita senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, subhanallah tabi'in, kemudian kepada kita sebagai umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita semua dapat bisa berkumpul, berwasiat, bertatap muka dalam rangka melaksanakan pengajian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi rabbana yassirna wa la tu'assir 'alaina ya zal jalali wal ikram. Faslun, ada pasal ini syurutus sholati sama niyata. Syurutus sholati sama niyatun. Adapun beberapa syarat-syarat sholat itu sama niyatun ada 8. Sholat itu merupakan ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat bahkan menjadi tolak ukur bagi seseorang dalam pelaksanaan amal. Kalau sholatnya baik, tentu amal yang lainnya pun akan ikut baik. Dan sholat pun menjadikan tolak ukur hidup bahagia atau tidak bahagianya manusia. Di mana-mana apabila ada orang yang dalam segi hartanya melimpah, tidak kekurangan sedikit pun. Kalau bahasa Sunda mengatakan rol dijuru, rol dipantau, ngalaya di tengah iman. Jadi segala lain, tapi tidak menemukan kebahagiaan dalam hatinya. Susah, sumpah tidak ada. Yang perlu diperiksa yang pertama kali adalah sholatnya. Kira-kira sholatnya sudah betul belum? Gitu. Kira-kira sholatnya melentang-melontok agak? Gitu. Kan kadang-kadang kita sholat yang setahun sekali sholatnya. Ya. Ada yang seminggu sekali, syukur sholatnya sholat Jumat Buku. Ayah sholatnya setahun sekali, cuma lebaran Idul Fitri, lebaran Idul Adha. Ada sholat
si Jibril di sholatnya. Belang-belang itu si Jibril. Subuh ketemu sholat, zuhur ketemu di sholat. Takbiran asar kalau ketemu lagi, ketemu isya sholat lagi. Si Jibril di sholatnya. Sholat itu kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi yang jadi pertanyaan kita nih hari ini itu, ada orang yang melaksanakan sholat tapi perbuatan keji masih dilakukan, munkar masih dikerjakan, mulut masih nggak bisa dijaga, tangan kaki nggak bisa dijaga, maksiat masih dijalankan, sholat jalan, maksiat jalan. Namanya apa ya? STMJ namanya. Sholat terus, maksiat jalan. Terus dilaksanakan. Berarti sholatnya tidak berbekas pada dirinya. Kenapa? Padahal Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal munkar. Bohong lah Gusti Allah. Dijawab. Sholat yang bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar itu adalah mereka yang melaksanakan sholat, yang menjalankan sholat, ia mencontoh sholat yang dilakukannya, dia praktekkan sholat yang dia lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Di sholat lima waktu, dalam bergaul sholat lima waktu. Cik coba sholat, dia mah bisa hikmah nabi dalam sholat. Ayat hikmah dalam sholat, dalam sholat mengajarkan kepada kita. Pada sholat saya rukunnya, ayat syarat itu ada rukun, ada syarat. Hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan sholat, baik rukun qalbi maupun rukun kaulinya maupun rukun fi'linya, itu semua mengajarkan kepada kita daripada mencegah perbuatan keji dan munkar. Dalam sholat kudu lurus niat dalam pelaksanaan sholat. Nggak lurus niatnya lain karena Allah kita sholat tak kira-kira bakal diterima apa Gusti Allah. Orang yang mempraktekkan sholat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi niatnya itu mau melakukan apapun yang diawali oleh dirinya, yang pertama kali yang dikomean itu diperbaiki dalam mau melakukan pekerjaan apapun. Diawali niat itu karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari Allah, bukan karena ingin mendapatkan kita dapat sesuatu balasan dari manusia lain, bukan, tapi karena betul-betul karena Allah semata. Orang yang mempraktekkan sholat dalam kehidupan sehari-hari maka niatnya akan lurus karena Allah semata. Yang kedua, dalam sholat itu mengajarkan kepada kita, sholat mengajarkan kepada kita kejujuran. Jujur, jadi orang yang sholat itu pasti akan menjadi orang yang jujur seharusnya. Sebab dalam sholat itu mengajarkan kepada kita kejujuran. Mana buktinya? Dalam pembatalan sholat, jika kita bicara tentang syarat-syarat gitu, di dalam syarat-syarat ada syarat bahwasanya syarat daripada pelaksanaan ibadah sholat ya ada 8, bahwasanya harus suci
Ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara. Ayo bersuara apa? Apa Allah? Dia kata bersuara kebenaran. Kebenaran jadi imam. Allahu Akbar. Itu tak jadi imam. Mengajarkan kepada kita untuk jujur. Di mana sholat lalu keluar hadas kecil, maka batallah sholat itu berwudu kembali. Walaupun jadi maka disunahkan kalau kita keluar hadas diceritakan dalam syarah bahwasanya ketika keluar hadas tutup hidung kita lewat itu. Jadi kita bisa. Jadi orang tahu. Kalau begini kan kita tak pun ada si imam teh. Ini kan amal bisa diganti oleh si imam. Jadi setelah sholat itu mengajarkan kepada kita akan kejujuran. Yang kedua, yang ketiga, dalam sholat itu mengajarkan kepada kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Tahu ini muka kita, muka ini kita anggap paling mulia di antara anggota yang lainnya. Ya, bagian kepala bagian yang mulia. Coba kalau kepala kita dilapuk semua orang, kamu tak kira? Benar, kita luar biasa. Dicita kepala kita, ngapa luar biasa? Tapi ketika dalam pelaksanaan sholat itu kepala yang terdiri atas jadi di bawah derajat lebih rendah daripada pantat. Ya itu kan isyarat kepada kita bahwasanya manusia itu tidak boleh menjadi orang yang sombong. Muka itu perawatannya mahal kalau perempuan. Ada yang pakai skincare, warna, macam-macam, ratusan ribu, bahkan ada yang puluhan, ada yang disulap, ada yang rumah, tapi giliran saat sama banyak ke wajah teknologi rendah daripada pantat. Pantat tidak ada perawatan, hitam juga nggak sama ketek sama pantat. Muka apa dirawat jutaan? Itu muka dirawat jutaan puluhan, sujud, ya. Itu pantat lebih tinggi daripada muka. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia hidup di alam dunia ini tidak boleh sombong. Ya, sabar, sombong pakaian Gusti Allah. Kalau muka kafir teh sifat Allah ada sombong hanya milik Allah. Kumaha ada pinjaman sombong teh orang yang sombong antep. Kalau dilawan menghadapi orang yang sombong, dia bukan saja sabar. Hadis Rasul yang mengatakan dah sombong pasti bakal hancur. Orang yang tawadu pasti akan naik derajatnya. Orang yang sombong pasti akan diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah busuk itu gak usah dipetik, dia akan jatuh sendiri. Yang dipetik itu buah bagus. Buah tidak di atas buah busuk gak usah dipetik, nanti juga akan jatuh sendiri. Kejahatan tidak usah dibalas dengan kejahatan lagi, sebab kejahatan pasti akan hancur dengan sendirinya. Yang harus dibiarkan adalah kebaikan. Janji dengan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat itu merupakan satu gambaran bagi setiap orang bahwasanya baik atau tidaknya amal ibadah itu dilihat daripada pelaksanaan ibadah sholatnya. Afdhalul ibadatil badaniyatil zahirati, ya, sholat ibadah yang paling utama bangsa zahir, bangsa badan. Setelah sholat itu kan ibadah bangsa zahir, bangsa badan. Nomor 1 itu badan, nomor 2-nya
farduan yang wajib. Paling utama-utamanya salat sunat, paling utama-utamanya kesunatan, yaitu adalah pelaksanaan sholat. Wa naqruha afdhalun nawafil, dan sunatnya sholat itu lebih utama daripada kesunatan. Wala ya zaru ahada bitarkiha mata akilan, maka tidak ada alasan bagi orang yang meninggalkan sholat. Saya lagi dalam keadaan sakit, gak mau sholat. Dalam keadaan sakit juga sholat harus dilaksanakan. Madama akila, selagi seorang itu masih punya akal masih ada, kesadaran masih ada. Sakit, gak bisa berdiri, bisa duduk, gak bisa duduk, bisa tiduran, gak bisa tiduran, bisa berpikir, gak bisa berpikir, bisa isyarat dengan mata, gak bisa isyarat hati, masih bisa, masih ada perasaan di dalam hati, masih hidup, maka seluruh daripada urusan dijalankan dengan hatinya. Jadi sakit utama-utamanya pelaksanaan sholat. Ada lagi yang lebih utama, takbiratul ula yudriku hal mu'minu ya ma'al imami khairun min alfi hijjatin wa umratin. Orang yang berkesempatan melaksanakan sholat berjamaah, dia bisa bersama dengan si imam. Takbir pertamanya, takbir pertama, takbir ihram pertama itu bisa bareng dengan si imam. Ya, jadi yudrikul mu'minu ma'al imami, dia bisa bersama takbir, bisa bersama dengan si imam. Di situ jelaskan oleh para ulama bahwa ada mana sih batasan daripada takbiratul ula itu. Ada yang mengatakan bahwasanya batasan takbiratul ula itu sampai dengan si imam selesai ya akhir baca Fatihah dari awal bismillahirrahmanirrahim sampai dengan nah, dia masih bisa berkesempatan untuk berkata si imam lagi baca Fatihah. Itu termasuk di antara orang yang sholat menemukan bersama imam takbiratul pertama. Ada juga para ulama yang mengatakan sampai si imam membaca awal daripada surat Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai di situ. Jadi ada yang mengatakan sampai ketika imam batasannya ketika sampai si imam itu baca surat Fatihah. Ada sebagian sampai dia selesai. Yang masyhurnya sampai dengan selesai baca Fatihah. Masih ada kesempatan semakmum termasuk di antara orang-orang yang mengikuti bersama imam takbiratul pertama. Gitu. Itu kata Rasulullah SAW, khairun min alfi hijjatin wa umratin. Lebih bagus, lebih baik daripada pelaksanaan ibadah 1000 kali ibadah haji, 1000 kali ibadah umroh. 1000 kali itu perbandingannya. 1000 kali ibadah haji, 1000 kali ibadah umroh. Lalu minal ajr kaman tasaddaqo biwajhi jabani uhudin rihal. Orang yang sholat bersama imam, dia bisa ke ihram atau bebarengan takbiratul ihramnya dengan si imamnya, ya artinya bareng sholatnya dengan si imam dari awal, maka mendapatkan ganjaran kaman tasaddaqo, seperti orang yang bersedekah biwajni jabali uhudin rihaban, seperti orang yang bersedekah emas setimbangan daripada
pernah mandi urang mana masa cepanci itu pernah nembok gitu nggak pernah lihat ya masa gede gunung Uhud enak masa sebesar gunung Uhud wayuk tabuha wakadabalahu dan akan dicatat baginya barokataini dua kebebasan barokatun minan nar wa barokatun minan nifaq. Selain dia akan diberikan ganjaran seperti orang yang bersedekahkan emas seberat gunung Uhud, dia pun akan diberikan ganjaran bagi orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, ya, baik berjamaah bareng bersama imam dengan takbiratul pertama, takbiratul ihram pertamanya bareng dengan si imam, maka akan ditulis, ya, wa kataba lahu, maka telah ditulis lahu baginya barokatun dua kebebasan, barokatun minan nar, dia akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ancaman api nerakanya Allah. Yang kedua barokatun minan nifaq, yang akan dibebaskan oleh Allah daripada sifat kemunafikan. Ya. Sifat munafik kira-kira barangkali kita gitu termasuk. Jadi munafik mana? Mulut diucap, hati berbeda. Itu apa istighfar? Coba kita ketika sholat, Allahu Akbar, mengucapin mulutnya berarti ucapin Allah Maha Besar, hatinya Maha ngakuin Allah Maha Besar. Dan ingat apa dunia orang dah, ingat apa di rumah, ingat duit, ingat dagangan, ingat wah ingat anak. Ya, ayo kalau kita ngomong Allah Akbar, tapi hati tidak sama dengan apa yang diucapkan. Jangan sampai orang termasuk di antara orang-orang sebut munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk nyangka yang munafik di jamaah-jamaah anu biasa itu melakukan perbuatan maksiat. Munafik tidak bisa orang teh yang tersalah yang disebut orang yang munafik. Karena antara lisan dan hati berbeda dengan apa yang diucapkan. Jasad mah melaksanakan sholat, tapi hati mah tidak lagi sholat, lagi terbang kemana baik agama. Ya, jadi orang yang melaksanakan sholat, takbir pertama bareng dengan imam, dia akan mendapatkan dua kebebasan. Yang pertama kebebasan dari api neraka, yang kedua akan dibebaskan dari sifat nifaq, sifat kemunafikan. Allah kalau bicara tentang orang kafir sedikit ayat nanti, sedikit. Innal ladzina kafaru sawa'un, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Mau dikasih peringatan atau tidak peringatan lain, itu mereka tidak akan beriman. Gitu. Tapi ketika Allah bicara tentang masalah orang-orang munafik, nggak berada ayat nanti, banyak terang-terangan. Dan manusianya sama kayak kita, pakai bajunya sama, bajunya kayak kita, pakai jubahnya sama, jubahnya kayak kita, sarungnya sama kayak kita, kumpulnya sama dengan kita. Tapi yang beda itu adalah hatinya. Dan Allah sendiri mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ba'u di antara manusia di antara orang-orang yang mengaku saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, padahal saya masih Allah lain itu mereka tidak beriman. Jangan sampai kita itu termasuk di antara orang-orang yang dicapai Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang munafik gitu. Ya. Ayo kalau munafik kepada yang dihalukan suku. Itu kabar. Dalam barang kabar kita besok baca di surat Al-Baqarah di awal-awal. Ketika mereka berkumpul dengan orang-orang mukmin, mereka mengatakan, beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi ketika
balik kepada setan, bilang itu kan Gusti Allah minasyayatin, masuk setan kelompok dia balik kepada kelompoknya, ketika balik ke kelompoknya mustajidin cuma sekedar beli hukum orang kita bilang ke kelompoknya cuma sekedar bercanda alam. Oh kan, jadi akurat ayat sifat nama apa namanya bentuknya rupanya sama kayak kita, nah tapi hatinya yang berbeda. Alhamdulillah paling bawah di bakar-bakar Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah maka salat itu mengajarkan kita menghindarkan daripada sifat kemunafikan. Maka syarat daripada pelaksanaan sholat yang pertama tadi, syarat daripada pelaksanaan sholat suci daripada hadas kecil dan suci dari thaharatul hadasain, suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Ini syarat yang pertama. Jadi di mana-mana datang baik eta mati sengaja atau teu sengaja jadi pencet enggak gitu kalau sholat perlu teh pencet ketika dipencet keluar anginnya nggak bersuara lagi kecil gitu walaupun dipencet sama kita keluar baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dan nomor 2-nya suci daripada najis. Allati la yubana, najisnya adalah najis yang tidak dimampu. Memang ada najis yang dimampu dalam sholat, ada najis yang dimampu dalam pelaksanaan sholat. Ada najis yang dimampu dalam pelaksanaan sholat adalah darah sedikit ke bawah sholat. Ya dari sholat bukan jelawat, ucap, airlah seperti ke bawah kurang sholat, sah. Tapi dalam perihal masalah darah kemana? Di masalah dimampu, tapi dalam masalah bau air, ada air sedikit, kemasukan darah sedikit, walaupun tidak berubah daripada itu air, rasanya tetap, warnanya tetap, baunya juga tetap, maka air yang sedikit kemasukan darah maka dihukumi sebagai air mutanah. Bangke kesukaan najis bangke dalam pelaksanaan sholat bangke bentuknya bangke apapun misalkan bapak kutuan di rambut itu banyak bentuk. Kemarin itu balik pakai anak-anak teh obat kutu deh mau pentok nggak mau disisirkan panpara ya itu akan pentok nanti sama kita disisiran kita masih ada sisa sampai ke bawah ke bawah maka tetap hukumnya sama seperti bawa bangkai maka tidak salah. Maka betul-betul ketika PPLT terus disisir betul-betul bersih. Jangan sampai besoknya masih ada tidak bisa kasih sampai ke bawah sholat sama kita sama dihukumi seperti bawa najis. Jadi dalam bab sholat bangkai apapun ya maka tidak ada. Tapi ketika babnya dalam bab masalah bab air pakai masuk ke dalam air yang kurang daripada 2 bulan bangkai ada bangkai di mamputan. Jadi apabila bangkai itu masuk ke dalam air yang 2 bulan itu maka air itu dihukumi tetap suci mensucikan, tidak dihukumi sebagai air bukan najis. Yang pertama adalah bangkai yang darahnya tidak mengalir, ya banyak tuh bangkai yang darahnya tidak mengalir,
bab tohar. Ya. Jadi syarat yang kedua yaitu adalah wasani toharatul najis, suci daripada najis. Ayat lain fakana najis yang memang tidak dimaksud dari pisau di baju, bisa sama kita bisa ayat cecep, ranjau kantong bisa cecep. Kan orang masuk digantungin, kita sudah digantungin baju itu. Ketika digantung cecep masuk ke dalam kantong. Nggak tahu mah mati di dalam kantong ke bawah salah kita. Kagak salah. Dia di badan. Uang makan tempatnya berarti dan sejaga atau lalu di masjid berarti boleh masjid dia ya di karpet nanti marbot yang menjadikan dua biasa boleh saya ya ayat itu sih bisa kan dan marbot ya lalu kalau marbot mau bersih deh ya makanya pahala pemberian itu mantap ya. Begitu. Dari ganjar Gusti Allah Subhanahu wa taala kata di ganjar sembilanan daripada orang yang sholat di masjid. Mantap. Sembilanan dia jangan dianggap sepele. Masya Allah. Kalau dianggap sepele ya betul itu Tuhan dianggap sepele. Nggak burungkan tangga, burungkan dia kan menyala-nyalain lampu dari lampu. Nabi kan beres melayakan tadi kayak lampu pertama sih mabatnya ada besokan kudu pakai masih istri mah hayang-hayang bener ya keterangan hadis Rasulullah SAW dina kitab naon keterangan dina kitab Tangkul Maul bab fadilah masjid ini bab fadilah masjid lain sebelum kan betul. Jadi itu teh selama lampu masih nyala dipakai orang yang sholat ganjarannya 9 dari orang yang sholat. Ayat 10 tidak dapat 10 ganjaran, ayat 100 tidak dapat 100 ganjaran. Kebahagiaan ayatnya jadi pisau wal makani mayulah syai'an min badani. Jadi sesuatu perkara yang dibawa dari badan awal musyi ada sesuatu perkara yang dipakai ya sesuatu perkara yang dipakai melalui layangan di tengah lapangan datang waktu sholat ya sholat di tengah lapangan ketika sholat di tengah lapangan layangannya ditaruh di pinggang balik sholat sah di sholat kamu sudah nyusup ke tempat yang kotor ketika lagi sholat nyata layangan kita nyusup kan pas tempat ke teko layangan nyusup ke tempat teko dia lagi sholat diikuti sebagai makhluk sesuatu perkara yang dibawa jadi termasuk di antara sesuatu perkara yang dibawa maka sama dengan yang membawa daripada najis maka batal sholatnya ya. Tapi maka pada tempat wal badan dilihat juga pada badan kita ya, isi kalau saya najis di badan ya bil makani wal badan wasatrul awrati dan menutupi daripada aurat tutupan aurat yang disebut dengan aurat dalam pelaksanaan sholat bagi laki-laki baina sholat wa ruba di antara pusat dan dengkul sebenarnya ini maksud dengan kurang baina surati wa ruba coba baina surati wa ruba di antara pusat dan mana antara pusat itu dengan ada tengah-tengah maksudnya apa tadinya tapi ayat kita malayatil wajib usaba bisa menyempurnakan kepada sesuatu perkara yang sunnah itu bisa menyempurnakan kepada suatu perkara yang wajib maka sunnah itu diikuti jadi wajib jika ya tutup usaha tutup double itu pak gitu
Nah, tetap hukum awal wajib. Seperti hukum dalam pelaksanaan sunat. Sunatnya hukumnya mana? Sunat kan hukumnya. Oh saya mau sunat mana? Kalau mau sunat mana cuma wajib ketika sholat itu yang ada di dalam wujudnya pun dibersihkan. Hasil itu kebersihan mana? Lebih kepentingan. Nah itu udah disunat. Karena itu kalau susah mah harus disunat. Ini kayak yang penting ada yang wajib kita dibawa wajib. Tapi sunat tadi bisa menimbulkan pada sesuatu yang wajib. Maka sunat itu dihukumi menjadi wajib. Maka wajib sunatnya dihukumi jadinya hukum sunatnya jadi wajib. Walaupun dasarnya adalah sunat mengikuti ijtihad kepada Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi penutupan Al-Quran. Di sini bapak-bapak masa merokok banyak. Saya merokok terus dia. Air rokok akan suka ada percikan api. Nah, percikan api itu sampai ke sarung. Ayo lubang seperti ada lubang sedikit kita. Ketika dalam pelaksanaan lubang itu kita kelihatan. Di antara pusat dan kultur lubangnya berada di sana. Kayak lubang di bawah ya. Kayak di dada mana jadi masalah. Yang lagi antara pusat dan kultur ya itu malah misalkan gitu. Kayak lubang kecil. Walaupun kecil tetapi disebut dengan berkata adalah tahu. Maka periksaan. Jadi ketika kita mau sholat udah api dari segi baju periksaan, dari segi sarung pakai sarung deh. Periksaan bisa yang follow itu nggak ikut. Wah, kalau kelihatan, ya kelihatan dia dari dalam gitu ke tempat yang terang biasanya kelihatan. Kalau ada yang bolong, berarti harus pakai celana bolong, ada yang bolong, berarti mereka berikan gitu. Bisa kelihatan gitu bolong. Terus berapa? Udah api. Karena ada keterkaitannya dalam masalah sah atau tidak sahnya dalam pelaksanaan ibadah sholat. Saya mau ke sholatnya juga di tempat ruangan yang gelap. Ruangannya gelap, nggak ada siapa-siapa. Sholat, mereka pakai baju tempat gelap sama aja. Mau ke tempat gelap, agak ada orang yang melihat harus ditutupan kecuali kalau baju sama sekali baju sama sekali baju tidak ada sama sekali. Musim hujan, kena musibah, banjir bandang, segala baju dengan baju pakai tidak apa. Satu-satu juga cuma pakai sempak doang, terus gitu, pakai sempak doang, gitu kan. Kalau nggak ada sama sekali mah pakai. Ya kan satu ruangan tempat ruangan yang gelap berlaksanakan sholat. Dan kalau bapak dan seterusnya pulang mengambil karena pembukaan gitu makruh pemakmuran. Masya Allah. Jadi satu orang ketutupan, berapa ketutupan tak orang? Udah ketutupan. Anu kau pakai istiqbal kiblat. No kau pakai hubungannya kaki lah. Ayat sholat mana ada kiblat? Lain muka, lain kepala, tapi menghadap kiblat kita sholat. Yaitu dengan dada. Kalau sholat, kalau sholat sekali gerakan begini. Kalau tetap sekali gerakan begini kok. Batal tak? Ada. Sebab yang menjadikan patokan daripada untuk menghadap kiblat itu yaitu adalah dada. Kalau sholat, ada orang lagi jalan gitu banyak, lagi jalan kita lagi sholat. Ayo tekar Nabi kan berubah kita. Sholat Nabi kan berubah bukan begini. Sabab berubah daripada dada. Kalau
jangan pakai kaos ini apa namanya? Bola. Yang ada cabang lah kan, mau bersyukur. Soalnya itu tidak bersyukur. Allahu Akbar. Ini kata kalian yang banyak baca kaki tiga. Yang banyak baca kaki tiga. Allahu Akbar. Ya. Jadi istiqbal kiblat, menghadap kiblat. Secara yakin kita menghadap kiblat. Jadi kita tentukan yakin bahwasanya kiblat itu berada di sana. Kita yakin bahwasanya kiblat itu betul-betul keyakinan kita berada sesuai dengan apa yang kita yakini. Gitu. Jadi menghadap kiblat. Lalu selanjutnya yang kelima, dukhul waktu, masuknya daripada waktu, masuk waktu, artinya ma'rifatu dukhuli yakinan awal. Dia mengetahui masuknya waktu itu secara yakin. Kalau mengetahui masuknya waktu sholat itu tidak secara yakin, jangan sholat. Harus yakin itu betul-betul mengetahui masuk daripada waktu sholat. Kalau tidak yakin, lalu dia sholat, tidak sah sholatnya. Harus betul-betul yakin masuk waktu sholat. Padahal sudah betul, sudah masuk waktu, nah masuk kapan baru bulan. Yakin dengan dan keyakinan itu bisa kita dengan melihat daripada jam sesuai dengan waktunya, kita lihat jam, atau bisa dengan kita melihat daripada matahari. Nah itu bagian daripada untuk menambah daripada istilah keyakinannya. Di sana tinggal lagi kita, tinggal lagi insyaallah nanti minggu depan kita akan bersama kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.